adalah dari ayat Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala. Jadi Allah katakan, dan aku wa 'allama Adam al-asma'a, dan aku memberikan, menyampaikan, memberitahukan kepada Adam, Nabi Adam alaihissalam, seluruh nama-nama benda. Ya. Summa itu ya tadi mencerah fakta itu, menafsirkan dengan memutuskan fakta itu bagaimana, ya kan? Lalu yang disebut dengan orang ini sempurna akalnya pada saat apa? Pada saat dia mengikuti atau sesuai dengan ridhonya Allah. Apa ridho Allah itu? Perbuatan yang sesuai dengan syariat Allah dan hanya ditujukan untuk mendapati ya tadi pahala di sisi Allah sesuai dengan hikmahnya. Jadi kalau ini mendapati kebahagiaan itu adalah pada saat kita dapat ridho Allah. Bagaimana ridho Allah itu? Berbuat sesuai dengan perintah Allah, ya. Kemudian ditujukan hanya untuk meraih keridhaan Allah, ya tadi hanya kepada Allah, ya, dan dia mengambil hikmahnya, nilainya. Jadi pada saat dia berbuat itu tidak sia-sia. Dia tahu, misalnya dia sholat, dia harus taqarrub kepada Allah. Dia berdagang, dia harus dapat keuntungan. Nah, orang-orang yang kemudian menggunakan akalnya untuk mendapat ridho Allah dan sesuai dengan perintah Allah tadi, mendapat, itulah yang mendapat kategori, kalau di Sunda kan balik, kan nggak bisa mikir, ya kan? Nah, bagaimana ini? Itu mungkin istilah. Tapi kalau dalam bahasa di sini, orang yang sebenarnya bisa mikir, yang dianggap waras, itu adalah yang mengikuti keridhaan Allah, yang sesuai dengan perintah Allah. Lalu dijelaskan, dilanjutkan di sini. Begitu juga wajtinabu sakhatihi, dan juga menjauhi kemurkaan Allah. Jadi orang yang berakal itu, orang yang sempurna akalnya itu, dia itu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, menjauhi supaya dia enggak diazab oleh Allah. Nah, makanya dia di sini, yakni maksudnya, ya kan? Ai fa khalafa zalika junun. Ya. Yang kemudian bertentangan dengan hal ini adalah orang yang gila. Jadi kalau misalnya dia itu berbuat tidak sesuai dengan keridhaan Allah, tidak berbuat sesuai dengan untuk menjauhi larangan Allah, sebenarnya dia itu orang gila, orang gak waras. Bahkan Allah katakan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Siapa ini? Orang yang gak mau menggunakan akalnya, gak untuk berpikir tentang ayat Allah, orang yang gak mau menggunakan dan nggak mau menggunakan telinganya untuk mendengar ayat Allah. Mereka adalah binatang ternak, kata Allah. Kenapa begitu? Itu ya iman. Makanya dikatakan orang-orang kafir yang nggak mau beriman kepada Allah itu najis, kotoran. Kenapa? Dia dianggap seperti orang gila. Dia mendapati nikmat Allah, dia memakan makanan dari Allah, diberikan penciptaan oleh Allah dengan segala potensinya, tapi nggak mau beriman kepada Allah, nggak mau bersyukur kepada Allah, gila. Ya, makanya keimanan itulah menundukkan hawa nafsu, menundukkan akal, ya kan? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Ya. Tidak beriman di antara kalian la yablughu li haqiqatil iman, tidak akan sampai kepada hakikat iman
sampai kamu itu akalnya itu menundukkan keinginan untuk tidak taat pada Allah agar taat. Akalnya itu menundukkan hawa nafsunya itu untuk apa? Tabaan lima jitu bi, yang mengikuti apa yang Rasulullah SAW bawa. Jadi orang yang waras itu adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengikuti perintah Allah dan mencari keridhaan Allah. Kadang kita ini lagi nggak bukan lagi beriman, kadang kita ini lagi nggak benar mikirnya. Makanya kadang suka juga ada orang-orang yang terpleset, ya kan? Ada juga orang yang terjatuh, tersandung dalam apa? Dalam melanggar perintah Allah. Nah ini ada perintah Allah yang lain, yaitu bertobat. Gitu. Kadang kita misalnya ada sesuatu kita dapati, ada orang yang mencuri, ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Orang itu bagaimana? Dia orang Islam. Kita doakan mudah-mudahan dia sadar dan dia mau bertobat. Lalu dia sadar, oh iya, ini nggak boleh, ini dilarang oleh Allah. Maka dia bertobat pada Allah, beristighfar, dia kembalikan barang curiannya, dia kemudian menjelaskan tentang bagaimana, dijelaskan oleh dia tentang bagaimana keburukan dari dosa-dosa dia. Boleh sembarangan ngomong gitu. Ya, orang gila itu orang yang gak ngikutin syariat Allah. Gitu. Nah, jadi ini dua hal. Jadi yang orang itu sempurna akalnya adalah pada saat dia mengikuti sesuai untuk dia berbuat dengan keridhaan Allah, dan yang kedua dia itu menjauhi dari murkanya Allah. Begitu. Jawab pertanyaan. Ayo, saya mau nanya. Asna kok di belakang aja? Paham? Ya. Jadi gimana? Kita nggak boleh ngomong orang, oh gila kamu sembarangan, padahal dia nggak gila. Tapi ada juga yang otaknya rusak, gila beneran itu maksudnya, ya kan? Yang miring kan? Gitu. Otaknya rusak di situ, ada yang putus mungkin uratnya satu gitu ya, nggak beres dia. Nah itu yang kemudian majnun, dia itu orang gila beneran maksudnya. Gila dalam makna dia itu sudah diangkat oleh Allah, tidak ada catatan bagi dia, mau bagaimana dibiarin aja. Tapi bagi orang yang akalnya masih bagus, masih sempurna, lalu dia tidak mengikuti syariat Allah, itulah yang kemudian dikatakan sebagai orang yang tadi, dia gila, dia nggak ngerti posisinya untuk taat kepada Allah. Ini makalah ke-20. Kalau ada pertanyaan, cukup ya. Hari ini saum ya, insyaallah ya. Mari kita tutup dengan baca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillah.